Halo semuanya, selamat datang di channel Indah News TV. Yes, kali ini gue dapet kesempatan untuk menggarap salah satu mobil yang cukup langka. Ini dia, Mitsubishi Pajero Sport V6 3000 cc tahun... Pak, ya. Kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah? Iya. Mobilnya bener nggak? Salah dong, ini bukan V6 ini, salah. Ini itu, dia, Pak. ini dia. Yes, ini dia Mitsubishi Pajero Sport V6 3000 cc tahun 2014. Yes, ini dia di samping gua sudah ada Mitsubishi Pajero Sport V6 3000 cc tahun 2014. Sedikit sejarah mengenai Mitsubishi Pajero di Indonesia. Mitsubishi Pajero lahir di Indonesia pada tahun 1996, tapi itu belum menggunakan kata-kata sport. Nah, di Indonesia menggunakan kata-kata sport itu lahir pada tahun 2008. Dan sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport ini berbasis Mitsubishi Strada Triton. Ya, diibaratkan ini versi mobil MPV-nya lah, mobil keluarganya. Dan nama Pajero ini di negara lain berbeda-beda karena menyesuaikan dengan pasar tertentu. Ada yang namanya Mitsubishi Challenger, Mitsubishi Montero Sport, dan Mitsubishi Shogun Sport. Tapi khusus pasar Rusia dan Asia Tenggara menggunakan nama Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kali ini kita akan ulas apa sih perbedaannya dengan Mitsubishi Pajero yang versi dieselnya. Nah, kalau dari muka depan, tidak terlalu beda signifikan ya, bahkan sama, nggak ada yang berbeda dari grill, bumper, lampu, bahkan masih ada washer lamp, semuanya masih sama. Oke, sekarang gue di bagian samping dari Mitsubishi Pajero V6 3000 cc ini. Kalau dari samping sih sama aja, tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang versi dieselnya. Satu-satunya perbedaan yaitu adanya emblem V6 Mivec. Cuman itu aja. Dari ban sih sama semua, ban menggunakan profil 285/60 ring 18, tapi sudah dimodifikasi peleknya, ya tau lah ini pelek Pajero yang baru. Udah cuman itu aja sih perbedaannya. Tidak ada yang beda malah, sama semua. Cuma ini doang nih bedanya. Oke, sekarang gua sudah di bagian belakang dari Mitsubishi Pajero V6 3000 cc ini. Sama seperti di samping, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang versi dieselnya. Satu-satunya perbedaan cuman ada ini doang, ada emblem V6 3000 cc. Semua masih kondisi standar ya. Ada kamera mundur, ada sensor parking belakang, knalpot pun masih standar. Gua nggak tahu kenapa ownernya ini nggak mau ganti knalpot racing, padahal mesinnya itu sangat mendukung untuk disesuaikan dengan knalpot racing. Ini V6 loh, 6 silinder. Harusnya kalau diganti yang racing, suaranya kayak mobil sport. Cuman mungkin yang punya ini mau original aja kali ya. Nah, yang paling kelihatan berbedanya itu di dalam kap mesinnya ini. Yes, ini adalah mesin 3000 cc V6 menghasilkan tenaga 217 horsepower dengan torsi 281 Nm di 4700 rpm. Disalurkan ke dua roda depan bertransmisi 5 percepatan otomatis. Dan yang versi bensinnya ini tidak mengeluarkan versi 4x4-nya aja, jadi hanya tersedia 4x2. Berat banget ini, buset ya. Oke, sekarang gue mau lihat bagian interiornya. Wih, ini masih mulus banget ya, bersih banget ini mobil. Ini punya mobil apik banget sih. Ini mobil dari tahun 2014 ya, walaupun owner membelinya waktu itu dengan second, cuman beliau langsung merestorasi menjadi sekinclong ini, detailing banget. Langsung kita nyalain. Mari kita dengarkan suara mesin V6 3000 cc. Kan gue bilang ini kalau knalpotnya diganti kayak mobil sport ini, suara ini dengerin. Tuh, udah ini dekat rumah orang, takutnya keganggu. Kalau di dalam interior sendiri sih tidak ada yang berubah ya, semuanya sama semua. Tetap masih dapat sunroof, knob AC, semuanya masih sama semua. Satu-satunya perbedaan yang ada di dalam interior ini yaitu di speedometer. Di RPM-nya itu sampai 8000 RPM. Kalau yang di versi diesel itu cuman sampai 6000 RPM. Udah, cuman itu aja perbedaannya. Tilt semua, pengaturan setir masih sama semua.
Tidak ada yang berubah sama sekali. Sebenarnya ini gue suka, kondisinya masih bagus banget. Masih apik banget. Gokil. Oke, kita langsung coba test drive saja. Soalnya yang benar-benar paling signifikan di mesin. Oke, ini gue sekarang udah di dalam dan gue mau test drive mobil Pajero Sport V6 3000cc tahun 2014. Yang sangat signifikan nih, mesinnya ngejambak banget nih. Tuh. Raungan 6 silindernya itu loh, menggoda sekali. Makanya itu kenapa owner itu kenapa nggak mau ganti ya, padahal sangat ini banget sih. Cuman mungkin owner maunya original aja ya. Cuman kalau mau ganti, wah makin keren sih. Jadi kayak mobil sport, padahal ini kan mobil mid-size SUV ya. Suaranya itu loh. Kalau dari hemat atau borosnya sih, kata yang punya kemarin itu beliau itu ke Bandung isi full tank. Nah, nyampe Bandung itu cuman berkurang sebatang. Nah, kata orang itu kan bensin itu boros lah segala macem lah, padahal sih enggak juga sih gitu. Makanya sih gua harap Mitsubishi ke depan ayolah untuk keluarkan lagi yang versi bensin. Karena pasti orang akan senang lah Mitsubishi mengeluarkan versi bensin. Kayak banyak versi lah gitu. Oke. Gue sih senang nyaman di mobil nih, bersih banget, apik banget. Detail dia, mau orangnya detail sih. Jadi pengen gue. Mobil bersih banget, ya Allah. Udah, kita nikmati dulu sensasi membawa Pajero Sport V6 ini. Oke guys, kali ini gue lagi nyobain. Ini Pajero V6 juga, 3000cc juga. Ini yang punya temen owner yang barusan tadi gue review. Kenapa gue mau cobain? Karena ini yang versi knalpotnya udah diganti. Kita dengerin suaranya kayak mobil sport banget ini. Jadi ini gue denger dari owner, beliau ini ganti knalpot Valvetronic ya. Jadi bisa di on atau di off, bisa disesuai, di nonaktifkan bisa, diaktifkan bisa, sesuai ini aja. Kalau lagi mau pakai ini rame banget ya deh. Tuh suara itu. Soalnya perpaduan yang sangat pas dengan mesin 6 silinder, terus knalpotnya diganti racing, itu perpaduan yang sangat-sangat pas, menghasilkan suara yang sangat menggugah. Lagi di lampu merah. Kalau interior sih ya sama-sama aja, sama, cuman knalpot aja nih ganti, dimodifikasi. Jadi si owner yang punya mobil ini dia lebih ke arah modifikasi, agak lumayan ekstrim ya, kayak knalpot, terus ditambah ini nih misi gitu. Apalagi ini apa nih ingatannya? Ini apa nih? Master switch. Nggak ngerti nih apa ini. Mungkin apa strobo kali, tapi nggak ada strobonya sih. Itulah guys. Oke guys, tadi karena suaranya nggak kedengeran, tadi karena rame, ini coba nih kita agak yang sepian, kita dengar suara knalpotnya ya. Denger nggak? Semoga denger ya. Nih, coba start dari ini ya. Buset deh. Oke, semoga denger. Oke guys, kali ini gue mau sedikit wawancara salah satu owner yang punya Mitsubishi Pajero V6 3000cc. Mari kita sedikit wawancara beliau.
kenapa memilih Mitsubishi Pajero V6 3000 cc. Selamat sore Om. Selamat sore. Dengan Om siapa ini? Saya dengan Om Dani Prabowo. Oke, siap. Om Dani Prabowo. Kenapa lebih memilih Pajero Sport V6 ini ketimbang yang versi diesel Om? Ya, pertama, kalau dari kegunaan saya lebih sukanya ke bensin. Siap. Kurang suka mobil diesel. Itu. Kedua, mobilnya lebih langka ya, lebih dikit kita tahu ya. Iya. Bonus lah kalau dilihat orang gitu, bonus lah. Udah sih itu aja. Emang langka banget ini Om ya mobil ya, makanya Om lebih memilih yang V6. Soalnya ini menarik sih emang, iya. Dari suara raungan mesin aja tuh udah... Bentuk pada umumnya sama. Sama, kurang lebih sama. Suara beda gitu kan. Alasan lain lebih ke interest memilih ini kenapa Om? Alasan lainnya? Ya jelas, ini kan jarang ya. Pertama banget itu jarang. Kedua juga tenaga mesinnya juga beda. Dia lebih bertenaga sih. Lebih ke tenaganya ya. Lebih spontan lah. Walaupun emang torsi tetap lebih besar yang diesel, cuman tarikan awalnya lebih lebih mantep lah gitu. Berapa lama Om ngerawat mobil ini? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Punya mobil ini 2 tahunan. Ada suka dukanya Om? Kalau perlu diceritakan Om? Suka dukanya? Suka dukanya kalau ya sering ke pom bensin ya, dukanya. Iya. Paling tanyain, Mas, deksnya penuh Mas? Oh, bukan, saya pakai Porsche turbo gitu. Terus juga kalau ke beberapa servis, emang mobilnya apaan nih kok Pajeronya begini. Iya. Itu aja sih. Emang untuk konsumsi bahan bakarnya berapa memang? Konsumsi bahan bakarnya 1:5 lah. 1:5 konsumsi bahan bakarnya. Masih irit kan? Sebenarnya sih nggak jauh beda dengan versi diesel ya Om ya. Karena orang sekarang mindsetnya itu bahwa bensin itu boros banget. Padahal mah kalau di jalan pun sama-sama aja sebenarnya Om. Paling jauh perjalanan menggunakan mobil ini Om? Paling jauh ini ke daerah Citatah, Jawa Barat, Citatah, Jawa Barat sama Anyer. Sama Anyer udah, itu aja sih. Itu aja udah deg-degan ya. Deg-degannya kenapa Om? Hah? Deg-degannya? Waktu itu kan ceritanya ya bensin kita tinggal dikit, saya pakai kan. Ya yang satunya sih bawa mobil diesel. Iya. Waduh, ini kok nggak ada Pertamax turbo itu kan bingung aja gitu. Emang harus Pertamax turbo? Oktannya berapa Om? Ini oktan minimalnya 95 plus. 95 plus, itu oktan minimalnya itu. Oktan minimalnya 95 plus. Ya itu sih salah satu kekurangannya Om, kalau keluar kota agak sedikit khawatir di masalah bensin sih ya. Tapi kalau kayaknya tol Trans Jawa dan lain ini masih aman lah ya. Tersedia lah. Masih tersedia. Waktu ke Citatah itu isi full tank nyampe sana berkurang berapa tuh? Kurang berapa bar? Berangkat sih ngisi sekitar 400.000. 400.000. Ya karena di sana juga. Itu udah full tank Om? 400. Nah, belum sih. belum. Sekitar 400.000 belum full tank guys. Belum. Bayangannya berapa tuh full tanknya? Oh, tapi saya emang dari dikit ya, emang dari dikit. Oh, dari nol? Iya, dari nol. Dari nggak nol lah, nyala aja. Oke, menurut Om sendiri, plusnya apa, minusnya apa dari mobil ini? Kalau ini, jujur aja kalau plusnya untuk kalangan-kalangan yang suka mobil-mobil bensin jelas mesinnya kan lebih bertenaga. Iya. Dapat prestisnya beda, ya kan? Lebih sedikit, terus juga apa ya suka ditanyain orang dan lain-lain, dan mungkin kalau orang lihat wah Mas unik juga nih Mas mobil. Iya sih. Terus menarik itu. Sih, iya. Kalau minusnya memang ada beberapa spare part yang kita memang harus ordernya agak lumayan waktu. Impor apa gimana? Iya. Oh impor. Untuk spare part di mesinnya kan ya? Iya. Kalau di luarnya kan di luar sama aja. Sampai kayak urusan kaki-kakinya juga sebetulnya sama Pajero diesel. Iya. Cuman bedanya lebih awet aja. Iya kan sih. Mesinnya 100 kilo lebih ringan. Iya. Bahkan ini saking langkanya orang ngeliat Pajero ini pikirannya kita nambah emblem sendiri Om ya, V6 itu kan saking langkanya itu. Di mana di videonya ini dibuat di saat ini juga ini baru di up. Iya sih. Padahal mobilnya udah ada dari tahun 2014. Iya, mobilnya emang keluar dari tahun 2014. Kalau disuruh pilih nih Om, mending Pajero atau rivalnya nih Fortuner? Kenapa? Lebih memilih Pajero atau rivalnya lah Fortuner? Fortuner. Saya milih dua boleh nggak? Dua-duanya? Pajero Sport V6 3000 sama Fortuner yang SRS VVTi 27. Sama-sama yang bensin ya? Iya. Oh. Itu aja sih. Tapi Om sendiri udah pernah ngerasain bawa yang Fortuner yang bensin? Pernah pakai saya. Pernah pakai? Tahun 2007 Fortuner. Lebih impresi mana Om? Dari tenaga, dari... Jelas lah kalau misalnya ini lebih baik lah ya. Iya. Karena kalau untuk limbung jelas lebih limbungan Fortuner sih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Om, melihat dari rivalitas SUV leather frame, sekarang kan kayak ada Fortuner, Pajero, Terra, Trailblazer,
MU-X. Nah, kira-kira dari perspektif Om lebih unggul yang mana? Dari rival itu? Kalau mereka masing-masing ini punya keunggulan masing-masing. Iya, betul. Dari setiap merek. Tapi jujur saya tidak mendalami sekali untuk yang bermesin diesel. Bahkan ada juga sih teman-teman di di Instagram gitu pada nanya, Mas ini saya nggak tahu jujur aja kalau untuk mesin diesel. Cuman kalau mau ngomongin lebih bagus mana, ya jelas kita tahu merek Toyota kan tiada habisnya, tiada habisnya, betul. Dan tiada susahnya merawat mobil itu, yang dimana kita bisa lihat spare part pinggir di mana-mana ada. Ya jelas lah. Kalau saya mungkin secara ini pribadi, kalau selain ini ya pilihnya ya Toyota. Udah, mau ngapain? Betul. Gitu. Om ada harapan sendiri kah untuk kepada Mitsubishi? Apakah ke depan mau ngeluarin bensin lagi atau gimana? Ini harapan untuk saya sama teman-teman yang tadi udah diiniin ya. Iya. Tolonglah kita ini punya ruang untuk mobil-mobil bensin. Yeah. Kita mengharapkan kok, bukan mereka kalau masuk sini tuh nggak laku, enggak. Yeah. Pasti banyak yang suka mobil-mobil bensin dan pasti yang mau nyoba itu pasti banyak. Betul. Mungkin PR-nya sih Mitsubishi ke depan harus bisa merubah mindset warga kita supaya bensin itu tidak selalu boros gitu loh. Terus bensin ini menarik, jadi lebih nyaman sebetulnya. Lebih nyaman dan ada dua, jadi kayak lebih bervariasi jadinya, ada yang bensin juga, ada yang diesel juga. Makanya sekalinya ada perkumpulan Pajero yang sama V6 tuh merasa kayak udah jadi saudara aja karena saking jaraknya gitu. Iya, saking sedikitnya. Iya. Oke guys, cukup sekian sedikit wawancara bersama Om Doni mengenai Mitsubishi Pajero V6. Itulah harapan-harapan dari Om Doni untuk kedepannya. Semoga Mitsubishi bisa mengeluarkan yang versi bensinnya lagi lah, karena emang nggak selalu bensin itu boros kok. Oke guys, cukup sekian review singkat mengenai Mitsubishi Pajero Sport V6 3000 cc. Ini tahun 2014. Tadi kita juga sudah sempat wawancara kepada salah satu owner yang punya mobil ini. Ini mobil enak banget. Dia torsi bawahnya itu lebih nendang. Benar-benar langsung ketarik banget. Dan kalau masalah dibilang ini boros atau tidak, sih nggak boros-boros banget. Rata-rata sekarang orang bermindset bahwa yang ambil bensin itu selalu boros kan, padahal tidak juga. Tadi kita sedikit berbincang dengan owner, keluar kota itu seperti normalnya mobil aja, nggak yang langsung habis, langsung ini nggak juga, tetap masih irit lah gitu loh, mengirit. Dan konsumsi bahan bakar 1:5. Ya nggak jauh-jauh beda lah sama yang versi diesel lah. Gua harap ke depan Mitsubishi bisa mengeluarkan yang versi bensinnya lagi, karena ini menarik sih untuk memperkenalkan ke warga kita bahwa Pajero itu ada yang versi bensinnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke seluruh media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.